cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret guys. Nah ini guys, jadi bagi teman mau gabung grup rekomendasi, nanti teman-teman akan gabung ke dua grup, yaitu grup diskusi dan rekomendasi Maret 2024. Nah ini grupnya di Telegram ya teman-teman. Nah apa itu grup rekomendasi? Nah kita akan intip grup yang masih jalan sekarang sampai tanggal 29 Februari nanti. Nah ini adalah grup rekomendasinya teman-teman. Nah isinya adalah saham rekomendasi swing seperti ini, kita swing TP1 di Cepin. Nah terus ada saham-saham yang ODT ya, semi-semi gorengan, tapi kita pilih saham-saham yang lumayan bagus kok. Jadi harusnya sih aman di hold agak panjang. Nah di sini ada MPMX juga TP swing ya, BBT ini yang biasa istilahnya ODT. Terus ada Pegas nih ODT, ESA juga ODT seperti guys ya. Ini adalah bentuk rekomnya. Nah selain grup itu, grup rekomendasi, kita juga ada grup diskusi dah seperti ini. Jadi bisa tanya jawab. Maret teman-teman akan dapat bonus masih ya, yaitu perkiraan saham yang akan bagi dividen di bursa sepanjang tahun 2024. Nah ini ada sekitaran 174 saham ini udah kita update lagi teman-teman. Nah contohnya ini adalah PJA, Mega, dan BJTM nih guys ya. Ini yang akan bagi dividen dalam yang terdekat. Nah nanti ada masih banyak lagi saham yang akan bagi dividen nanti sampai akhir tahun 2024. Nah teman-teman wajib punya Excel ini ya, karena kita ngerangkumnya juga nggak mudah teman-teman. Nah contohnya ini NISP guys. Nah ini yang terdekat lagi, yaitu sekitar bulan April. Dan NISP akan bagi dividen masih 5% yield. Nah ini makanya sahamnya naik terus teman-teman. Nah kalau udah punya data ini, tentu aja teman-teman akan lebih enak nih untuk ngelakuin swing. Oke kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas harga wajar saham baik. Nih kan nih banyak pertanyaan guys ya, Bang ngitungin dong harga wajar saham baik. Oke, kita akan coba ngitung harga wajar saham baik, tapi karena ini datanya memang baru sedikit, mungkin nggak akan terlalu tepat. Tapi yang pasti nanti kita akan dapat gambarannya kira-kira harga wajar saham baik itu berapa, dan kita bisa ngira-ngira ya, atau kalkulasi gimana prospek kedepannya teman-teman. Nah kita lihat saham baik. Nah saham baik ini teman-teman ikut IPO-nya kan ya, ikut IPO-nya karena IPO ini menarik banget ya. Kita baca prospektusnya ini menarik, ada waran 1:1 segala macem, tapi nyatanya sahamnya itu drop gitu ya untuk saham baik ini. Dan sebenarnya kalau kita lihatin chartnya teman-teman ya, saham baik ini kita dikasih profit kok di hari pertama teman-teman. Nah di hari pertama selama 10 menit tuh kita dikasih profit sebenarnya di saham baik. Tapi ya kalau teman-teman itu enggak mantau atau istilahnya itu diem aja gitu ya, ya pasti sekarang floating loss. Nah kita akan coba hitungin kira-kira berapa harga wajar saham baik nih guys ya. Nah baik itu adalah perusahaan ini ya, restoran yang jual ayam goreng dan bebek goreng. Teman-teman bisa langsung lihat aja ke tempat atau restoran terdekatnya gitu ya, namanya itu ayam goreng Nelongso. Nah sesuai dengan namanya juga sahamnya Nelongso guys. Oke, kita akan hitung coba kira-kira harga wajar saham baik, karena di sini kalau kita lihat teman-teman di iPod itu datanya cuma tersaji sampai akhir tahun 2022, jadi ini nggak update. Jadi kita pakai data yang ada di prospektus saja yang udah kita rangkum kemarin teman-teman. Nah kita tinggal masukin ke sini. Nah harga saat ini kan 158 ya. Harga saat ini di close di 158, kita coba masukin teman-teman. Harga saat ini ya 158. Oke, terus untuk PBV anual di sini, dari sini teman-teman 2,27. Sekarang PBV-nya udah 2,27 teman-teman. Nice. Terus di sini harga buku baik itu adalah 69,72. 69,72. Nah, untuk ROE anual di sini nyampe 24,33. 4,33. Nah, karena memang baik ini belum ada datanya, teman-teman ya, belum ada datanya. Ini baru data setahun doang atau 2 tahun lah sama 2022. Tapi itu 2022 itu kan sebelum IPO, jadi belum jelas juga. Nah, kita pakai ROE-nya kira-kira aja sekitaran 10%, karena kalau kita lihat di sini memang saham baik ini ROE-nya cukup besar di tahun 2023, itu sekitaran 24% kalau di setahun kan. Ya kita anggap yang fair aja yaitu 10. Nah coba kan kita buka berapa kira-kira harga wajar saham baik. Nah ternyata harga wajar saham baik itu di PBV 1,7 dengan harga sekitaran 120 teman-teman. Nah itu menurut hitungan ini ya guys ya, di 120. Nah coba kita lihat aja teman-teman di sini. Di sini 120. Ya mungkin ARB sekali lagi lah ya.
kita lihat di sini 158 dikurangin 35% sama dengan 1 kali ARB lagi, teman-teman. Itu udah di bawah harga wajar. Nah, terus gimana nih? Besok kalau misalnya baik ini ARB lagi, apakah langsung tambah muatan? Iya, jangan juga teman-teman. Karena ada banyak di luaran sana saham itu yang dijual jauh di bawah harga wajar. Jadi ya, Mas Bro, wait and see dulu aja, nunggu dia sideways. Kalau memang nanti di sekitaran 110, 120, saham baik ini ada apa namanya, tahanan. Tahanan itu maksudnya kayak gini nih. Coba apa ya yang udah ketahanan, misalnya saham Cegas apakah nahan? Nah, kayak gini guys ya. Misalnya ada tahanan itu maksudnya dia itu sideways, Cegas nih belum nahan guys. Sideways agak lama ya, di atas minggu. Misalnya nanti saham baik ini dia ketahan di harga 110 sampai 120 itu selama seminggu 2 minggu. Naik turun di antara 110 sampai 120 itu seminggu sampai 2 minggu. Nah, itu namanya ketahan, teman-teman. Nah, kalau seperti itu mungkin teman-teman bisa tambah muatan ya di saham baik nanti. Tapi kalau misalnya masih delujur aja turun, ya jangan. Karena balik lagi, saham yang bagus pun, ya saham yang bagus pun itu bisa turun. Ya, itu bisa turun. Kita kan apa namanya, di time frame pendek itu bisa turun. Kalau misalnya di time frame panjang ya memang benar saham itu akan ngikutin fundamentalnya. Tapi kalau di time frame pendek itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi selain fundamental, teman-teman. Jadi istilahnya ya nunggu aja, nunggu. Walaupun nanti di bawah harga wajar, misalnya di 110 atau 100 gitu ya. Nah, itu wait and see dulu aja sampai dia bentuk cup ya, bentuk sideways beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, teman-teman baru mutusin untuk AVG down atau buy. Karena juga baik ini belum terbukti dia bagi dividen. Biasanya kalau saham-saham yang bagi dividen itu biasanya emang dijual di atas harga wajar. Tapi kalau saham-saham yang nggak bagi dividen, karena memang baik ini juga belum terbukti bagi dividen ya, baru IPO soalnya. Nah, itu investor mungkin pada apa namanya, masih pada tanya-tanya lah untuk investasi. Jadi saya bilang kalau teman-teman mau investasi di sebuah perusahaan atau di sebuah saham, itu minimal nunggu 1-2 tahun. Lebih dari setahun lah pokoknya. Nah, itu teman-teman baru investasi. Jadi jangan pernah teman-teman itu niat untuk investasi di saham yang baru IPO, karena dia belum jelas, teman-teman. Tunggu aja 1-2 tahun, baru bagus, valuasi murah. Nah, baru Mas Bro mikirin untuk investasi. Seperti itu guys ya. Nah, oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.